This Talk. Jadi nih sahabat Askep, kali ini aku nggak ngajak orang lain untuk bercerita, aku ngajaknya orang dalam. Kenapa? Karena aku punya privilege. Jadi nih sahabat Askep, kita bakal cerita-cerita sebenarnya menjadi tutor di Askep itu kayak gimana sih? Apakah banyak dukanya dibanding sukanya? Atau malah banyak sukanya dibanding dukanya? Jadi untuk lebih jelasnya sahabat Askep, kita langsung aja tanya dulu nih sama tutornya yang sering juga warawiri di YouTube-nya Askep sih ya. Kita coba sapa dulu dong. Halo, selamat siang Kak Yuliana. Halo, selamat siang Ade. Ada Kalia nih sahabat Askep. Kalia ini adalah tutor kegawat daruratan ya, KGD ya, Kalia ya? Ya, benar KGD. Ya, tapi aku lagi gawat nih Kak. Dompet aku, masalah percintaan aku gawat. Gimana Wow. dong? Wah, itu ada Askepnya nggak? Kayaknya di Askep belum ada, kayaknya kita harus bikin ya di Askep. Kayaknya kita harus bikin ya Kak ya. Iya. Tapi ini sahabat Askep kita nggak usah bahas itu ya. Karena nggak enak aja akunya kok dibahas gitu ya. Jadi nih sahabat Askep, kali ini Kalia bakal berbagi sih ya. Suka duka. Tapi aku mau tanya dulu dong. Kalia itu udah berapa lama sih jadi tutor Askep? Jadi tutor Askepnya sih udah hampir berapa tahun ya dari Askep berdiri sih. Jadi ketika awal Askep berdiri itu udah mulai tergabung dalam Askep. Jadi seumur Askep. Karena Askep umur berapa ya? 4 tahun ya? Berapa ya? 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi sekitar ya segitulah seumuran Askep juga. Jadi Askep lahir, kakak pun juga lahir di Askep lagi. Oke, lahir lagi ya, reborn. Ya, lahir reborn lagi gitu. Oke, tapi emang dari awal itu emang udah jadi tutor gawat darurat atau sebelumnya pindah-pindah dulu? Oh enggak, jadi memang dari awal setelah Askep terbentuk, ya biasa ya Pak CEO langsung ngomong, Kak mau gabung ini jadi tutor ini enggak? Oke, fine, langsung aja. Enggak ada no debat, enggak ada diskusi, oke. Oh, gitu. Langsung oke aja gitu ya. Kenapa tuh langsung oke aja Kak Lia? Karena emang suka dengan yang gawat-gawat atau kayak gimana? Kalau untuk ininya ya, kalau untuk passionnya pasti emang suka yang segala sesuatu yang gawat-gawat gitu kan, yang macam-macam nyawa tuh suka banget gitu kan. Makanya sampai sekarang masih jadinya perawat jantung gitu. Tapi kalau untuk kenapa tiba-tiba harus langsung ketika dibilang, oh Kak ayo gabung, oke langsung itu karena sebenarnya cita-citanya bukan jadi perawat gitu loh, cita-citanya tuh pengen jadi dosen, jadi tenaga pengajar. Jadi ketika Askep nawarin, Pak CEO nawarin, jadi oh ya udah berarti ini gue bisa ngembangin yang minat gue sebenarnya di mana, yang keinginan pengen ngajar itu di mana. Jadi Askep jadi memfasilitasi lah cita-cita kakak yang belum terwujud kayak gitu. Wow, terima kasih ya sudah mau iya nih. Iya benar banget tuh. Gitu ya. Iya. Malah nyasar di perawat di lapangan gitu. Iya, nggak nyasar juga sih, tapi ya benar. Tapi ini nggak nyasar juga, terus gimana dong? Awalnya sih kalau untuk jadi perawatnya memang, kok gue jadi perawat ya? Komplain dulu, denial dulu, nggak terima kok jadi perawat sih gitu kan? Itu pas fase-fase pas pertama kali diterima jadi mahasiswa itu doang, karena memang nggak ada ketertarikan sama dunia kesehatan tuh, nggak ada ketertarikan sama sekali. Ketertarikannya benar murni di ilmu sains gitu, edukatif, yang sifat edukatif. Jadi ya pengennya jadi pengajar, jadi dosen. Ya udah fokusnya di situ aja, nggak ada kepikiran sama sekali jadi perawat. Nah, tapi alhamdulillahnya ya dengan Askep lahir, kemudian ditawarin jadi tutor, jadi oke, walaupun cita-cita nggak tercapai jadi dosennya, nah di Askep kan bisa ngajar, bisa ngetutor, jadi ya alhamdulillah bisa diwujudkan lah yang keinginannya nggak terwujud gitu. Oke, bisa diwujudkan gitu loh sahabat Askep. Jadi jalan menuju Roma sebenarnya. Jadi menuju cita-cita itu kadang jalannya emang belok-belok gitu. Ya benar. Untuk sampai di titik yang kita inginkan. Tapi nih Kalia waktu pertama kali nih di tutor, itu ada kendalanya nggak sih? Susah-susahnya nggak sih? Karena kan ngajarnya juga nggak secara langsung kan? Karena online kan waktu itu. Nah itu gimana?
Kalau susahnya nge-tutor ya itu karena kita daring ya, jadi segala sesuatu serba online. Yang susahnya kita ketemu sama yang kita ajarin sama user kita. Jadi kita nggak tahu nih feedback dia seperti apa dengan materi yang kita sampaikan. Kadang-kadang kan kita juga nggak bisa mantau kan dia itu benar dengerin kita kah, ikut dalam kelas kah atau tidak. Itu kita nggak bisa memantau secara full. Beda kan kalau dengan face to face atau muka pasti kita bakal tahu kan. Kita bisa juga ya susahnya sih gimana cara membuat yang peserta didik kita ini, peserta bimbingan kita ini benar-benar antusias dan aktif. Itu aja sih susahnya di daring itu. Dan kita memastikan mereka tuh benar-benar keikutsertaan dia tuh benar-benar aktif. Nah itu yang susahnya, dan membangkitkan. Nah kan kalau di daring itu kan kita pasti ada sesi diskusi, dan untuk memotivasi mereka untuk bisa aktif walaupun mereka udah paham, tapi pasti ada yang nggak paham juga, karena itu yang susahnya gitu loh. Susahnya, dan daring apalagi ada yang malu-malu juga. Kemudian ya pada akhirnya ujung-ujungnya jadinya japri pribadi, jadi dalam kelas tidak bertanya, di luar kelas baru bertanyanya kayak gitu. Itu aja sih susahnya. Oke, jadi ada yang malu-malu juga ya pesertanya ya, banyak yang malu-malu gitu. Padahal sebenarnya malu-maluin ya, enggak gitu ya. Nah itu kita nggak tahu ya malu-maluin nggak ya. Oke, tapi ada yang sampai japri juga. Nah, ya, kalau dari japri kalian lebih sendiri, sering. Tapi kalau buat kalian sendiri itu merasa kayak keganggu gitu nggak? Karena kan japrinya kadang kan tidak di waktu ini ya, waktu belajar daring ya. Kadang di waktunya tuh kadang nggak tepat gitu. Nah itu merasa keganggu atau gimana kalian? Alhamdulillahnya sih nggak ngerasa keganggu, karena gini, kalau jadi pengajar itu kan kita memang harus ini ya, siap dan bertanggung jawab berikan kan. Jika memang kakak memberikan sebuah materi di dalam kelas dan ternyata ada peserta didiknya ternyata nggak paham dan pada akhirnya nanya, kakak justru senang. Jadi artinya mereka ikut dalam prosesnya, walaupun dalam ketika sesi diskusinya atau dalam proses belajar mengajarnya mereka nggak begitu antusias dan aktif, tapi kalau mereka sempat bertanya walaupun japri, itu artinya mereka alhamdulillah ikutin kelas dan pengen tahunya bukan sekedar hanya pengen tahu, tapi pengen paham lagi, makanya pengen di japri. Kakak sih senang justru malahan dengan japrinya, walaupun kadang-kadang ya kita dalam jam sibuk lah, atau yang nggak terduga tengah malam, bahkan jam 11 malam pun juga ada jam-jam yang nggak terduga. Tapi ya nggak apa-apa sih, alhamdulillah kalau memang ada yang nggak paham dengan apa yang kakak sampaikan, berarti sebagai ini juga cross check ke kakak juga, apakah kakak mungkin nyampein terlalu cepat atau gimana sampai pesertanya nggak paham atau gimana. Jadi ya nggak apa-apa, alhamdulillah sih nggak keganggu gitu aja. Alhamdulillahnya nggak keganggu gitu ya. Boleh. Jadi buat kamu nih yang ngikutin bimbelnya Upscape, kalau ke Kalia boleh, jam apa aja boleh. Kalau mau ya boleh apa aja. Boleh. Jam berapa aja boleh. Boleh ya Kak? Jam berapa aja boleh. Ya selagi masih online, insya Allah diusahain bales gitu. Kalau online pasti bales, tapi kalau misalnya udah gak online gitu kan, ya udah besoknya pasti bakal dibaca gitu. Walaupun udah beribu-ribu gitu kan, ya udah nanti bakal dibaca. Berarti HP-nya Kak Lia itu nggak pernah sepi, beda sama aku loh sahabat Upscape. Kalau aku kan sering sepinya ya, sering nggak ada penduduknya gitu yang masuk kan. Nah kalau Kak Lia tuh kayaknya masuk kalau semua penduduk ininya banyak, penduduk yang ke ininya nggak ada. Yang kalau penduduknya emang banyak. Oh iya, kalau itu kesepiannya ya dari sini. Oh, satu sisi ya, dari sisi yang satu ya. Sisi, bener. Tapi siapa tahu tuh ada yang japri dari peserta, terus nanyanya yang lain-lain gitu, ada nggak? Kan nanyain materi, tapi tahu-tahunya ada yang nanyain hal lain gitu, ada nggak kalian? Oh ada. Aduh, ada sih, boleh diceritain nggak? Ada sih, itu kocaknya nggak tahu ya, entah dia itu junior di kampus juga nggak tahu, tapi ya kocaknya pertama dia nanyanya, kakak sehat, terus kakak lagi sibuk apa? Ya sibuk jawab
ini dia WA-nya dia gitu kan, dibawa ini aja santai aja jawabannya. Terus malah bilang, kakak masih single gak ya? Gitu dulu. Terus gimana tuh? Terus gimana? Apa hubungannya? Iya, takutnya kalau kakak lagi single kan lagi ini, berarti nggak apa-apa aku hubungin gitu kan, jadi nggak sepi-sepi amat. Tapi kalau kakak ini udah double gitu, ada pasangan, takutnya aku ngeganggu kayak gitu lah. Aduh, ini modus awal ya? Iya, modusnya gitu. Ada sih, tapi itu ya udah lama juga. Kalau sekarang selama pandemi udah jarang banget sih, udah nggak ada lagi. Udah jarang ya. Tapi udah pernah ada yang kayak gitu ya? Pernah, justru itu ya kayaknya junior juga deh. Aduh, Dek, kakak saya aduh. Nggak tahu deh kenapa, mungkin karena lihat badannya kecil kali ya. Ya udahlah, oke, mungkin. Ya dilihat kecil, cantik juga nih tutornya, katanya kayak gitu. Oke, tapi itu yang ininya ya, yang menariknya gitu loh. Yang menariknya iya. Tutor di Upscape itu ternyata di Japrinya nggak cuma soal materi aja, tapi soal yang lain juga ada, gitu kan. Ditanya-tanyain yang itunya juga ada. Oh, ada. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya Kalia ya? Alhamdulillah setahun terakhir pandemi sih nggak ada, karena memang tahun ini kan kita kelasnya nggak terlalu rame ya. Kelasnya lebih ramenya kan buat CPNS. Jadi kelas kakak baru aktif banget itu ya awal tahun kemarin lagi, yang banyak lagi kayak gitu. Oke, jadi mungkin setahun terakhir juga karena pada tobat ya, takut gitu ya sahabat Upscape ya, berbuat hal yang tidak-tidak. Karena sekarang ancamannya lagi banyak banget gitu kan, jadi pada ini pada tobat gitu. Bisa tapi, jadi, itu kan. Tapi itu kan yang ini ya, yang lucu lah kita anggapnya kayak gitu. Yang ngeselin ada nggak sih Kalia peserta peserta bimbelnya? Kalau ngeselin di kelas kakak alhamdulillah enggak ya, ngeselinnya alhamdulillah enggak. Cuman ya yang unik-unik itu aja, unik-unik, dan terus ya nanyanya kakak single atau enggak, terus kakak tinggal di Jakartanya di mana, terus kak boleh nggak kita ketemuan, kayak gitu itu ada. Wow. Tapi ya kalau yang ngeselin, alhamdulillah sih nggak ada gitu loh. Ya itu alhamdulillahnya nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Berarti yang ikut ini bimbelnya Upscape tuh emang keren-keren banget karena nggak ada yang ngeselin. Berarti kamu luar biasa sahabat Upscape ya. Nggak ada yang ngeselin nih dari tutornya nih, testimoni nggak ada yang ngeselin. Tapi tuh ada nggak sih peserta yang udah nanya sekali, udah dijelasin, jelasin lagi, nanya lagi, yang kayak gitu? Ada nggak kak? Ketemu nggak yang kayak gitu? Oh itu sering karena ya memang ada sebuah materi kakak yang kalau kakak pribadi kalau ngajarin misalnya di rumah sakit nih, ngajarin anak-anak ya berkali-kali, dan kalau itu pun udah tatap muka gitu kan, udah tatap muka tetap berkali-kali, apalagi daring. Jadi itu sering kalau yang udah dijelasin nanya lagi kak aku belum sampai, kakak tuh kirim voice note banyak gini ya, karena udah malas ngetik panjang banget ketikan, jadi yaudah gue kirim voice note panjang sepanjang-panjangnya. Jadi coba dengerin baik-baik apa yang kakak bilang di sini, pahami kayak gitu pada akhirnya. Oke, tapi emang harus sabar banget ya, jadi tutor emang harus sabar ya Kalia ya, harus sabar gitu ya. Karena kita ngajar ya sama kayak guru pada umumnya gitu kan, kita memberikan ilmu, berbagi ilmu, walaupun kalau di tutor Upscape kan kita bukan, lebih baik kan sharing dan recall ilmu, review sebenarnya. Jadi ya kita tuh benar punya tanggung jawabnya tuh bikin gimana sih mereka nih paham, ngerti, dan ketika dikasih soal mereka bisa nuntasin kayak gitu. Jadi kalau mereka belum tuntas ya kita harus nuntasin, emang udah tanggung jawab kita untuk nuntasin sampai mereka paham kayak gitu. Oke, ini luar biasa nih tutor Upscape tuh kayak gitu, sahabat Upscape. Jadi tuh emang rasa tanggung jawabnya itu tinggi. Jadi dari kamu yang gak ngerti sampai kamu bener-bener ngerti dan sampai over ngertinya, itu tanggung jawabnya tutor gitu. Dan tutor akan menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Emang mantep sih tutor-tutor Upscape. Makanya nih buat kamu yang mau UKOM ya udah buruan gabung sama kita aja. Gak usah bingung lagi nih, ini contoh tutornya ya, ini contoh satu tutor nih. Coba kalau semuanya sama banget kayak gini, jadi tuh jangan ragu ikutin
ini kita deh, kelas kita tuh seru banget deh, karena aku dulu waktu aku mau Ukom juga, aku juga ikutin kelasnya Upscape juga kayak gini, jadi diajarin sampai ngerti banget gitu. Tapi nih kalian megang kelas untuk ini ya, untuk nurse ya, berarti ya Ukomnya ya. Nah itu setelah Ukom kan ada pengumumannya tuh, ada yang lulus, ada yang enggak gitu. Nah tapi ketika pengumuman itu ada yang menghubungi juga nggak, ngasih tahu, Kak aku lulus, terima kasih segala macam. Ada. Itu paling sering itu adalah di tahun-tahun pertamanya Upscape itu paling sering banget. Jadi ketika mereka lulus ya, itu langsung hubungin. Bahkan mungkin nggak sama kakak doang ya, sama tutor-tutornya juga seperti itu. Jadi kadang-kadang mikirin WA siapa ya, ternyata memang dari user semuanya. Itu yang paling heboh dan paling banyak chatnya itu ya tahun-tahun pertama sampai tahun kedua itu paling rame banget. Nah tahun ketiga keempat pun alhamdulillah masih kayak gitu, cuman nggak seheboh yang tahun pertama tahun kedua kali ya. Tapi alhamdulillahnya ada ucapan terima kasih. Jadi kita sebagai alhamdulillah akhirnya mereka lulus, alhamdulillah mereka lulus kayak gitu. Jadi senang dan bangga ketika dengar banyak user Upscape yang lulus kayak gitu. Waduh, kita juga ikutan bangga jadinya kayak gitu ya, karena dalam perjuangan mereka ada kita, ada tutor di situ, gitu. Jadi kalau misalkan kamu lulus nih sahabat Upscape, tutor-tutornya juga bangga, juga senang, itu juga bisa naikin mood para tutornya buat ngajar lebih baik lagi, gitu. Tapi nih, Yuliana, kita bahas ini deh. Tadi katanya sempat cita-citanya jadi dosen gitu ya, cita-citanya jadi dosen, tapi sekarang jadi perawat gitu. Tapi kepikiran nggak kayak apa gue sekarang jadi dosen aja kali ya gitu, karena sudah menikmati nih cara bekerja mengajar orang-orang di Upscape gitu, pengen ganti profesi aja? Kalau ganti profesi justru kakak enggak. Kalau ganti profesi nggak ada keinginan ya buat ganti profesi, karena kakak jadi perawat klinis itu udah hampir 6 tahun. Nah, jadi udah hampir 6 tahun itu, apalagi jadi perawat klinis jantung gitu, mungkin karena kebiasaan dan habit, kalau untuk disuruh berhenti jadi perawat jantungnya kakak nggak mau. Ya nggak mau karena ada sesuatu yang hilang kalau harus berhenti kayak gitu. Makanya kalaupun kakak ikut apapun pasti hubungan dengan jantung pelatihan atau segala macam pasti dengan jantung. Tapi kalau untuk kepikiran jadi dosen ada banget. Malahan mikir gini, kalau gue harus jadi dosen, bisa nggak ya sambil kerja jadi dosennya, maksudnya perawat klinisi tetap, kemudian akademisi juga jalan. Tapi ya karena kalau akademisi kan apalagi di kampus-kampus sekarang kan memang harus S2 ya. Jadi ya udah kakak lagi ngajuin beasiswa dulu untuk lanjut gitu. Toh kalau nanti bisa berhasil, ya udah mungkin kalau udah selesai misalnya S2 nanti ya mungkin akan merambah ke kampus atau gimana mungkin kayak gitu. Tapi untuk ganti profesi saat ini itu belum kepikiran sama sekali. Walaupun ya capek ya di rumah sakit atau gimana, tapi ya alhamdulillahnya jangan dulu deh gitu. Jangan dulu sih, sayang udah bertahun-tahun di sini, kemudian juga udah ya intinya skillnya kalau saatnya berhenti ya udah sampai situ doang, nggak ada updatean lagi dan bakal hilang. Jadi sayang banget gitu loh. Oke, jadi ini ya untuk ganti profesi sih kayaknya enggak, tapi untuk menambah profesi sih ada, kemungkinan ada. Kemungkinannya ada. Kita doain aja nih sahabat Upscape, semoga bisa terwujud ya. Amin, doain ya. Semoga bisa gitu ya, nambah profesi, biar menambah kesibukan juga. Iya benar. Karena kau sendiri ini, ya apalagi orang single sendiri itu, aduh pusingnya minta ampun gitu loh, bisa sampai stres kayak gitu kan, apalagi pandemi gini gak bisa kemana-kemana. Bener apalagi kalau udah waktu libur itu paling berasa banget sih. Udah berasa banget tuh kalau libur sahabat Upscape ya.
Jadi kita doakan gitu ya. Semoga nanti kesibukannya bertambah, menambah pekerjaan jadi dosen. Amin. Oke. Ya semoga upskillnya semakin level tinggi lagi gitu loh. Iya, semoga ya. Terus gajinya semakin tinggi lagi juga kita doain. Oh, amin. Semoga. Amin ya. Tapi aku nggak pernah tahu loh. Agak keras nih, aminnya agak keras nih sahabat. Amin itu ya. Ya tapi ya itu walaupun aminnya keras, ya kita nggak pernah tahu nih malah gajinya berapa malahan. Nggak pernah tahu ya. Tapi amin aja gitu. Karena memang amin mungkin aja. Hobi kali ya, hobi jadi ya udah kayak gitu. Oke, jadi karena emang hobinya ngajar ya. Ngajarin orang, ya udah. Marah-marahin anak orang kayak gitu. Marah-marahin ya, tapi jadi tutor nggak pernah marah-marah deh kayaknya. Kalau jadi tutornya sih enggak, tapi kalau di rumah sakit kan marah-marah loh. Ngerti tuh, kayak nyuruh Oke, untuk kamu yang mungkin ketemu sama Kak Lia di rumah sakit ya, jangan ketemu deh, nanti kamu dimarah-marahin. Lebih baik kamu nggak apa-apa harus ketemu justru harus ketemu, karena kayak habis dimarah-marahinnya bilang kalau nggak dimarahin nggak hidup dia katanya gitu. Wow, untuk hidup perlu dimarahin kalian nih sahabat. Perlu dimarahin ya? katanya. Itu testimoni loh, testimoni ini ya. Iya, testimoni kayaknya. Oke, tapi kalian kalau disuruh milih nih, ini pilihannya sulit sih, disuruh milih antara ASKEP sama kerja jadi perawat, pilih yang mana sih? Dua-duanya. Kan suka pilih salah satu dong. Gak bisa kakak milih itu, karena gini, dibilang kakak harus jadi perawat ya walaupun ini gak cita-cita ya, tapi karena udah terjun, udah kecebur, udah nyelam langsung, jadi kakak have fun, apalagi sesuai dengan passionnya gitu kan. Ya walaupun capek ini blablabla, apalagi di jantung kan macem-macem tuh masalahnya kan. Ya nggak bisa milih gitu loh. Terus kalau bilang pilih ASKEP gitu, ya ASKEP dari awal aja udah ikut di dalamnya kayak gitu kan, tiba-tiba harus nggak mau sama ASKEP, sebenarnya nggak mau, malahan justru pengen bareng-bareng tumbuh bersama gitu kan, tumbuh bersama sampai level keberapa yang tertinggi apapun nanti ASKEP-nya. Jadi ya tetap pengen sama-sama. Jadi kalau disuruh pilih nggak bisa kak milih itu mah. Karena kalau disuruh jadi dosen, jadi perawat, ya gue mau dua-duanya gitu loh, nggak mau salah satu gitu. Oke, berarti mau dua-duanya nih, jadi nggak bisa milih ya, emang nggak milih sih, karena dia dua jenis pekerjaan, walaupun sama-sama di bidang keperawatan gitu ya, tapi punya dua keunikan yang beda juga antara dua profesi ini, gitu. Kaget sih. Oke, kayak gitu ya. Oke deh, tapi kalian di pertanyaan terakhir nih, bukan pertanyaan terakhir sih, tapi ada yang nanya maksudnya ya, tadi ada yang nanya kayak gini, Kak gimana sih caranya untuk nemuin kata kunci dalam soal UKOM, katanya gitu. Oh, kalau ini udah ada yang nanya di Instagram kita juga. Oh, oke. Kalau kata kunci sih kakak itu biasanya kalau dalam kelas tuh pasti ini fokus ke pertanyaannya. Jadi mau sepanjang apapun case-nya kayak gitu kan apalagi kalau UKOM itu kan case ya, kasus yang banyak kan. Iya, benar. Tengok dulu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih tindakan keperawatan utama atau apa sih kita hasil, berarti fokus kita oke. Kalau dia nanya tindakan keperawatan utama, ini utama udah itu keperawatan. Jadi fokus kita ya cari berdasarkan kasus, berdasarkan gejala klinis yang kita temuin di soal itu, kita fokus di sana. Nah kalau fokus di sana kita tahu masalahnya apa, berarti kita sesuaikan, oh kalau masalah ini berarti tindakan keperawatannya ini. Atau kalau dia nanya apa sih kriteria hasilnya dari pertanyaan itu, ya kita cari tinggal masalahnya apa, pasti kita tahu masalahnya apa, tapi outcome kita itu pasti bakal menuju ke sini. Kalau kakak sih gitu. Jadi rata-rata sih sering banyak terjebak di pertanyaan-pertanyaan ASKEP, terus juga sering banyak pertanyaan tuh ke kakak, gimana sih kak caranya kalian harus fokus ke pertanyaan, sama kayak kita ujian bahasa Indonesia kan itu paragrafnya panjang ke lebar ya. Nah nggak mungkin dong kita harus baca semua, memahami satu-satu, kita harus skimming itu paragrafnya per paragraf. Nah kita fokusnya yang kita skimming itu gimana ya, sesuai dengan pertanyaannya gitu loh, dia itu minta apa sih dari soal ini, pertanyaannya apa sih. Nah dari pertanyaan itu kita udah garis bawain, oh pertanyaannya ini, ya udah kita tinggal skimming ke atas, analisa, udah kayak gitu.
Oke, gitu dia sahabat Upscape. Jadi kalau misalkan kamu bertanya gimana sih caranya, jadi lihat dulu pertanyaannya apa, baru lihat ke case-nya gitu ya Kak ya. Nah, kayak gitu. Terus juga ada yang nanya sih tadi Kak ya, boleh nggak kalau aku D3, aku ikutnya tryout yang untuk S1, yang untuk nurse, itu boleh nggak? Menurut Kak Lia gimana tuh? Kalau menurut kakak untuk tryout itu nggak masalah ya, karena dengan tryout itu kan kita menilai kemampuan kita ya, kita itu kemampuan kita tuh sampai di mana sekarang. Jadi dengan ikut tryout tuh kan kita bisa tahu nanti, oh pemahaman kita di topik atau subtopik ini ternyata belum, pemahaman kita di topik ini ternyata belum. Ya walaupun misalnya antara D3 dan S1 itu kan kurikulum pasti beda gitu kan. Tapi kalau menurut kakak pribadi, mau kurikulummu beda, mau bidang ilmumu beda gitu kan, selagi itu menambah ilmu baru itu nggak masalah gitu. Jadi kamu mau coba tryout S1 ya nggak apa-apa, toh emang kamu mau aja stuck di D3 doang kan, nggak, pasti bakal mau jual lanjut S1 dan ini. Tapi jadi kalau pengen dicoba tryout S1 justru lebih bagus gitu loh. Jadi ketika udah nyampe di S1 ini nanti, oh gue udah pernah loh ini, gue di S1 nya tryoutnya ternyata gue nggak pahamnya ini, dan gue udah garis bawah ini yang harus gue pahamin lebih dan kasih waktu ekstra ke situ gitu. Ini bagus malahan kayak gitu. Itu lebih bagus berarti ya. Jadi buat kamu nih yang D3 mau ikutan tryout-nya nurse, nggak apa-apa. Buat upgrade diri kamu nggak apa-apa. Jadi ikutin aja gitu ya. Walaupun kurikulumnya berbeda, tapi itu bisa nambah ini juga sih, nambah pengetahuan kamu juga gitu, sahabat Upscape. Oke deh, kalian nggak berasa nih waktunya ya, sudah cepat saja berlalu karena iya udah berapa ya? Lumayan ya. Lumayan juga nih kalau kita cerita gini sering nggak ingat waktu aja. Tapi sebelum aku tutup juga nih, kalian boleh dikasih ini dulu dong, dikasih kata-kata motivasi dulu buat sahabat Upscape nih yang sekarang sedang berjuang ikutan apa ya, ikutan bimbel buat UKOM gitu, yang mau UKOM D3, S1, kebidanan, ya pokoknya lagi berjuang deh. Dikasih kata-kata motivasi dari tutor yang super baik hati ini, yang gak pernah marah kalau di Upscape. Aduh, jangan sampai marah. Iya, kalau memang jadi takut nanti. Kalau motivasi apa ya? Intinya sih kalau kakak ya, dan buat kakak pribadi, kakak kan juga ikut kelas-kelas yang lain juga gitu. Kalau kita pengen capai sesuatu, jangan capek itu tuh karena untuk sertifikasi, atau jangan capek itu karena harus, atau jangan capek itu tuh karena butuh, tapi karena memang kita harus menjadi sesuatu setelah ngikutin proses itu gitu loh. Jadi kalau selama proses bimbingan, jangan merasa bimbingan itu karena ya gue harus bimbingan karena harus lulus, gue butuh bimbingan ini biar gue lulus. Iya, itu benar untuk motivasinya, tapi jangan jadikan bimbingan itu hanya sekadar untuk gue butuh dan harus, tapi jadikan bimbingan itu sebenarnya untuk membentuk kita jadi benar-benar kompeten sesungguhnya gitu loh. Karena bimbingan pada akhirnya kan memang mengarah pada ujian itu akan menentukan kita kompeten atau tidak. Tapi kompeten kita itu bukan hanya dari secara kertas lulus, oh Anda lulus ini bukan, tapi kompeten kita itu juga tergantung kepada pengetahuan kita, knowledge kita gitu. Jadi pokoknya jangan sia-siakan waktu. A few moments later. Nah, jadi sahabat Upscape, itu dia pesan dari Kalia ya. Jadi jangan karena kamu tuh kayak cuma butuh aja tuh sama formalitas dari si belajar kamu itu, dapetin ijazah, dapatkan STR gitu. Jangan cuma kayak gitu doang ya. Jadi belajarlah karena kamu bener-bener pengen menyerap yang namanya ilmu yang kamu pelajari itu. Gitu sahabat Upscape ya. Oke deh, itu dia obrolan seru aku barengan sama Kalia di kesempatan kali ini sahabat Upscape. Dan jangan lupa untuk selalu like video-video yang ada di channel YouTube Upscape, terutama ada stok juga boleh ya. Ini paling penting nih untuk di like ya. Terus jangan lupa di komen dan di subscribe juga. Episode minggu depan aku balik lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik sahabat Upscape. Jadi stay tune terus di channel YouTube-nya Upscape. See you and bye-bye.